Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok salamnya melempem juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أتواري وأوطاري وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ustadz, para pengasuh pondok pesantren, dan juga wabil khusus yang saya hormati jam'iyah yang tergabung dalam istilah pahlawan ya, Nahrul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pengurusnya, jamaah hadrahnya, dan hadirin wal hadirat muslim dan muslimat rahimakumullah. Wabil khusus yang saya hormati sahibul bait, sahibul ma'had, pengasuh pondok pesantren Al-Inarah, Ki Haji Thayyib bin Munir dan keluarga besar beliau. Hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wajib kita bersyukur kehadirat Allah bahwa kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita teliti di dalam Al-Quran dan kita teliti di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian juga kita teliti dalam kenyataan dengan akal pikiran kita, bahwa sumber kehormatan, sumber kemuliaan, sumber ketinggian derajat di dunia sampai dengan akhirat setelah Allah Subhanahu wa taala adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu apa saja, bahkan benda mati sekalipun, apalagi benda hidup, apalagi manusia, ya, apalagi muslimin, mukminin, menggabungkan dan menyambungkan hubungan yang kuat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, maka setakat hubungan kuat itulah, setakat itu pula derajat dan kehormatan akan Allah berikan kepada orang itu. Maka hal ini perlu kita fahami dan perlu kita mengerti hakikat ini. Jika kita ingin untuk mulia di sisi Allah, jika kita ingin mulia di dunia, di kubur, di mahsyar, di titian sirat sampai di surga, maka syaratnya adalah harus mengkokohkan hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mutlak para jamaah. Sejauh mana kita dekat dengan Nabi, sejauh itu pula kita akan dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, sebesar mana kita ini kuat hubungan dengan Nabi, sebesar itu pula kita akan kuat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya akan cerita sedikit secara urut apa yang saya omongkan ini. Para jamaah, manusia setelah Nabi Muhammad, ya, manusia biasa yang bukan Rasul, bukan Nabi, yang paling mulia adalah para sahabat-sahabat Rasulullah. Kenapa para sahabat-sahabat Nabi itu menjadi orang yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sehingga karena terhormatnya dan karena mulianya, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai toladan kita setelah Nabi Muhammad. Ya, sebagaimana Allah berfirman, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Muhajirin dan ansar adalah sahabat, ya. Walladzina taba'ahum, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidupnya muhajirin, jalan hidupnya orang ansar, diitibai, diikuti. Maka apa pangkatnya orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, dan muhajirin dan ansar itu sendiri? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Nabi SAW dijamin semuanya dalam surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Di dalam Quran kalimat wa kullan wa'adallahu husna, Allah menceritakan orang-orang yang menginfakkan harta bendanya sebelum Fathul Mekah dan orang-orang yang menginfakkan harta bendanya setelah Fathul Mekah. Bahwa orang-orang yang menginfakkan dan berjuang bersama Rasulullah sebelum Fathul Mekah, mereka a'la darajat, mereka lebih tinggi derajatnya karena pengorbanannya lebih besar. Rasulullah belum banyak pengikut, ya, dan kemudian tantangannya lebih besar. Setelah Rasulullah pengikutnya banyak, di Fathul Mekah berbondong-bondonglah masuk Islam dengan afwaja, ya. Mereka juga berinfak dan mereka juga berjuang bersama Nabi setelah Fathul Mekah, tetapi derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan derajat orang yang sebelum Fathul Mekah. Tetapi di akhir ayat itu Allah berfirman, wa kullan wa'adallahul husna. Keseluruhannya para sahabat yang masuk Islam sebelum Fathul Mekah dan yang masuk Islam setelah Fathul Mekah dan berjuang bareng Nabi, mereka semua dijanjikan Allah surga. Wa'adallahu husna. Al-husna makna surga, para ulama mengatakan gitu. Pertanyaannya, ya, sebelum saya mengatakan ini, sehingga para ulama ahlu sunnah wal jamaah, para jamaah yang mulia, sahabat-sahabat Rasulullah itu paling rendahnya dari sahabat Rasulullah. Rasulullah itu wafat meninggalkan 160.000 sahabat. Di Haji Wada Rasulullah punya sahabat 124.000. Kemudian setelah Haji Wada Muharram, ya, Rasulullah pulang, Dzulhijjah Rasulullah pulang, Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal Rasulullah wafat. 3 bulan setelah Haji Wada Rasulullah wafat. Dalam 3 bulan itu masuk Islam banyak, sehingga beliau wafat yang ditinggalkan para sahabat jumlahnya 160.000. Dari 160.000 sahabat Nabi itu, para jamaah, tingkat yang paling rendah dari beliau itu lebih mulia dari seluruh wali kutub yang ada setelah sahabat. Jadi kalau ada wali-wali Allah, para sunan yang ada di Indonesia semua ini, para masyaihut tariqah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Abdul Hasan Asyadli, Syekh Bahauddin An-Naksabandi, Syekh Justiyah, dan semuanya para masyaikh orang-orang yang hebat itu, At-Tijani, mereka semua kalau dikumpulkan jadi satu, semuanya dibandingkan dengan satu sahabat Rasulullah yang paling rendah, lebih mulia di sisi Allah dengan sahabat Rasulullah ini. Paling rendah. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa mereka lebih mulia dan kenapa beliau-beliau itu
ditinggikan begitu rupa yang saya ceritakan tadi? Sebabnya satu saja. Sebabnya beliau-beliau itu adalah sahabatnya Nabi, sohbah dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, dan beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan iman. Orang yang jumpa dengan Nabi Muhammad secara langsung, ya, tidak bisa dikalahkan dengan orang yang hanya mendengar riwayat dari Nabi saja. Para jamaah yang mulia, orang yang jumpa Nabi dengan ta'zim, orang yang berjumpa Nabi dengan ihtiram dan beriman, langsung naik derajatnya di sisi Allah. Para jamaah, kalau wali-wali Allah itu berjumpa dengan Nabi, ya, itu dia harus menembus sekian ribu daripada hijab, baru dia bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Tetapi sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi secara langsung. Dan perjumpaan orang sekarang dengan mimpi terus bersama Nabi berbeda dengan aslinya Rasulullah SAW. Aslinya Rasulullah tidak seperti apa yang kita mimpikan itu. Karena mimpi itu kekuatan dari orang yang melihat, ya, tinggal sinarnya cahaya orang yang melihat bagaimana. Semakin kuat cahaya kita akan semakin dekat dengan aslinya Rasulullah. Tapi yang jelas bahwa kita mimpi Rasulullah itu adalah mimpi yang benar, karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Para jamaah yang mulia, nah, beliau para sahabat Rasulullah yang begitu tinggi dan begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga di dalam para ulama mengatakan semua riwayat yang majhul dari sahabat itu udul katanya. Jadi kalau jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sa'ala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ala rajulun Rabiya sallallahu alaihi wasallam. Rajulun itu siapa rajulun? Seorang laki-laki bertanya dengan Rasulullah. Tidak ada namanya. Tetapi riwayat yang dari rajul yang majhul itu kalau sahabat dianggap sebagai orang yang adil, artinya orang yang bisa dipercaya. Tapi selain sahabat tidak bisa dianggap adil. Itu di dalam ilmu hadis. Ya. Para jamaah yang mulia, karena beliau berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sohbah dengan Nabi, sehingga begitulah tinggi derajatnya. Yang kedua, ahlul baitnya Rasulullah, orang yang bernasab darah dagingnya nyambung dengan Nabi. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sampai Nabi Muhammad. Umumnya Wali Songo, ya. Wali Songo sebagian riwayat seperti Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad dalam kitabnya sirah beliau, Wali Songo itu nasabnya nyambung kepada Rasulullah. Ahlul Bait berarti itu. Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Bonang, putranya Sunan Ampel, Raden Ahmad Rahmatullah. Sunan Ampel adalah putranya Ibrahim Al-Asghar atau Ibrahim Asmoro. Ibrahim Al-Asghar adalah putranya Syekh Husin Jamaluddin. Syekh Husin Jamaluddin putranya Syekh Ahmad Jalaluddin. Syekh Ahmad Jalaluddin putranya adalah Abdullah. Syekh Abdullah putranya Al-Habib Abdul Malik. Al-Habib Abdul Malik adalah putra daripada Alawi. Alawi adalah putra daripada Muhammad Sahibul Murbat. Muhammad Sahibul Murbat adalah putra Sayyidina Ali Khalid Qasam. Sayyidina Ali Khalid Qasam adalah putra Sayyidina Alawi Athani. Alawi Athani adalah putra Sayyidina Muhammad Sahibul Sum'ah. Muhammad Sahibul Sum'ah adalah putra Sayyidina Alawi Al-Awwal.
Alawi al-awal adalah putranya Sayyidina Imam Ubaidillah. Sayyidina Imam Ubaidillah adalah putra dari Sayyidina Ahmad al-Muhajir ilallah. Sayyidina Ahmad al-Muhajir ilallah adalah putra Sayyidina Isa Rumi. Sayyidina Isa Rumi adalah putra Muhammad Nagib. Muhammad Nagib adalah putra Ali al-Uraidi. Al-Imam Ali Uraidi adalah putra daripada Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq adalah putra Muhammad al-Bagir. Muhammad Bagir adalah putra Ali Imam Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin adalah putra Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adalah putranya Fatimah Zahra. Fatimah Zahra adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Songo itu Ahlul Bait dengan nasab yang saya sebutkan tadi. Kenapa para Ahlul Bait seperti Cembaja Wali Songo dan orang-orang yang bernasab dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dimuliakan pula oleh Rasulullah SAW, dan kita diwajibkan untuk memuliakan, sehingga Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah dalam Quran, Qul, katakan Muhammad, la as'alukum alaiha ajr illa mawaddatan fi qurba. Aku ini tidak meminta dalam dakwah kamu kepada kalian ini pahala atau upah daripada kamu, ganjaran daripada, illa mawaddatan fil qurba, kecuali kamu ini cinta dengan keluargaku. Ya, dan keluarganya Rasulullah SAW dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang kotor, dibersihkan oleh Allah Taala di nafsul kitab. Rasulullah juga berpesan, ya, dalam hadisnya beliau bersabda bahwa ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amih. Cintailah kepada Allah, cintailah kalian kepada Allah karena kalian ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat-nikmat yang teramat banyak. Wa ahibuni lihubbillah, cintai kepada saya, cintailah kalian kepada diri saya, cintai saya, ini kata Nabi. Lihubbillah, karena kalian cinta kepada Allah, maka wajib kalian cinta kepada saya. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku, kata Nabi, karena kalian mencintai aku. Maka konsekuensi kalau kalian cinta kepadaku, cintai keluargaku, kata Nabi. Dan beliau, apa yang beliau sabdakan adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, alimu auladakum ala khisalat ala salatati khisalin. Di antara hubbul Quran, Quran wa tilawati Quran wa ahla baitihi, cintai keluargaku. Untuk ajari anak-anak kalian dari generasi penerus ini, didik, ya, alimu untuk mencintai keluargaku. Sekarang masalahnya satu, pertanyaan, kenapa kok begitu mulia itu ahlul baitnya Rasulullah? Satu saja juga sebabnya, karena nasabnya, darah dagingnya nyambung dengan Nabi, itu saja. Tidak ada masalah lain, tidak ada hal lain yang istimewa, karena satu hal itu istimewanya, bahwa mereka nasabnya, darah dagingnya menyambung dengan junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan diwajibkan kita untuk memuliakannya. Sumbernya Nabi Muhammad. Yang ketiga, ulama, para kiai-kiai ini, para kiai-kiai, para ulama-ulama, mereka itu wajib untuk kita muliakan, wajib untuk kita hargai, wajib untuk kita hormati, dan mereka dihargai oleh Allah, mereka dimuliakan oleh Allah, sehingga sampai kehormatannya para kiai, para ulama itu nanti di akhirat diberi hak oleh Allah untuk memberi syafaat. Coba hebat apa enggak? Asy-syafa'atu lil anbiya tsummal ulama baru tsumma syuhada. Syafaat nanti di akhirat yang bisa menyelamatkan orang, ya, syafaat uzma miliknya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberi syafaat kepada para nabi yang lain. Untuk memberi syafaat, Rasulullah pun memberi syafaat kepada ulama untuk memberi syafaat kepada siapa yang dia kehendaki dari keluarganya dan para pecintanya. Dan darajah kedudukan para ulama nanti di akhirat, bahwa mereka itu, ya,
ma bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidah. Antara para ulama dan para nabi bedanya cuma 1 derajat saja. Luar biasa para jamaah. Sudah bisa memberi syafaat, derajatnya di bawah para nabi dan para rasul. Ya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Quran jelas. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang telah diberi oleh Allah ilmu, darajat, derajatnya lebih banyak lagi derajat-derajat dibandingkan dengan orang-orang yang beriman yang awam. Sehingga kita wajib untuk ta'zim bahwa salah satu orang yang pisah, ya, dianggap pisah oleh Rasulullah SAW adalah orang yang tidak menghargai ulama. Sekarang pertanyaannya, kenapa ulama begitu hebat? Dan kenapa para ulama para kiai harus kita hargai dan kita hormati? Karena sebabnya satu. Sebabnya apa? Mereka mewarisi ilmunya Nabi. Jadi karena ilmunya Rasulullah yang ada di dadanya, itulah mereka dihargai. Karena mereka mewarisi ilmunya Nabi Muhammad, sehingga mereka adalah pewarisnya Nabi Muhammad, yang disebutkan bahwa al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Dan para nabi itu semuanya adalah pemimpinnya, adalah junjungan kita Nabi SAW. Jadi sebabnya satu, karena beliau ada hubungan kuat dengan Rasulullah sebagai pewaris ilmunya, pewaris ajarannya. Lagi contoh, para syuhada. Para syuhada itu orang-orang yang mulia. Sehingga Allah pun sebutkan kemuliaannya di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah berfirman? La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian ini menganggap bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah adalah mereka orang-orang yang wafat, mereka orang-orang yang mati. Allah pun tidak rela orang-orang yang mati syahid disebutkan orang yang mati. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka orang-orang yang mati. Bal ahya, mereka orang-orang yang hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzakun, dan mereka mendapatkan rezeki. Sehingga karena mulianya orang yang mati syahid, orang yang mati syahid yang benar, yang ikhlas, memang betul-betul dia mati syahid, itu walaupun sudah ratusan tahun kita bongkar, mayatnya utuh. Utuh, darahnya itu masih merah, masih netes-netes. Ya, dulu ketika Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, kuburannya dan Sayyidina Abdullah bin Al-Jahash yang meninggal dunia syahid di dalam peperangan Uhud, maka beliau termasuk syuhada Uhud, kena banjir di Saudi sana, yang di lereng gunung Uhud itu, sehingga nampaklah mayat-mayat dari syuhada Uhud termasuk Sayyidina Hamzah. Apa yang terjadi? Manusia menyaksikan keseluruhannya pada masyarakat saat itu sebelum dipindahkan ke tempat yang aman, bahwa mayatnya masih utuh, darahnya masih netes-netes. Jadi masih tampak merah darahnya, seperti baru saja meninggal dunia. Sampai cacing-cacing tanah, ya, diharamkan oleh Allah untuk menyentuh tubuhnya dan bajunya yang dipakai orang yang mati syahid. Dan nanti di akhirat beliau akan, ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keadaan dia meninggal dunia, dan bangga menjadi orang yang mati syahid, ya, dan mereka adalah orang yang bisa memberi syafaat. Pertanyaannya, kenapa sampai nyata bahwa beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala mayatnya? Nyata. Satu sebabnya,
Karena beliau-beliau itu wafat memperjuangkan agamanya Rasulullah. Karena wafatnya memperjuangkan agamanya Rasulullah, sehingga Allah pun jaga mereka dalam kuburannya, dan nanti di akhirat mereka menjadi orang yang terhormat, bisa memberi syafaat. Jadi lagi-lagi karena hubungan dengan Nabi Muhammad. Lagi-lagi karena hubungan dengan Nabi Muhammad. Kemudian para jamaah yang mulia, kita ini umatnya Nabi Muhammad. Betul enggak? Kita umatnya siapa? Sadar enggak kita ini umat Nabi Muhammad? Kita ini umat Nabi Muhammad, ini menjadi umat yang termulia. Kuntum khaira ummah. Kalian ini sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah. Sehingga Imam Busiri mengatakan, busyra lana ma'syaral islami inna lana ruknan ghaira munhadimi. Ya. Lamma da'allahu li ta'atihi ya bi akrami rusli kunna akramul umami. Kunna akramul umami. Kita ini menjadi semulia-mulia umatnya. Busyra lana ma'syaral islami inna lana ruknan ghaira munhadimi. Sungguhlah kabar gembira wahai umat Islam. Ya ma'syaral Islam, kita ini kabar gembira bagi kalian bahwa kita ini memiliki tiang, artinya pegangan yang kuat, tidak akan pernah hancur tiang itu. Kokoh terus menerus para jamaah. Ghairu munhadimi, tidak akan layu, tidak akan luntur, tidak akan hancur. Siapa itu? Ya, bi akram rasul ya. Da'allahu lamma da'allahu li ta'atihi. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita supaya taat kepada Nabi, bahwa yang rudnan ghairu munhadimi adalah akram rasul Nabi besar Muhammad SAW. Kunna akramul umami. Kita ini menjadi umat yang paling mulia karena disebabkan kita punya rasul yang paling mulia. Jadi para jamaah yang mulia, kita ini jadi umat yang termulia karena barokahnya Rasulullah SAW. Padahal secara fisik, bicara secara fisik, kita ini orang yang lemah nih. Umur kita pendek, 60-70 tahun. Fisik kita lemah kalau dibandingkan umat terdahulu. Umat terdahulu ini para jamaah yang mulia, Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran, beliau berdakwah itu 950 tahun. Ya, alfu ila khamsina ama, berdakwah 1000 kurang 50, berarti berapa? 950. Dakwahnya Nabi Muhammad itu 950, 950 tahun dakwah. Kalau beliau berdakwah 950 tahun, umurnya beliau berapa? Ribuan, berarti 1500, 2000 tahun, Masya Allah. Ya, disebutkan riwayat bahwa Nabi Allah Adam alaihissalam itu panjangnya 60 hasta, lebar tubuhnya 14 hasta. Ya, satu hasta ini nih, ini satu hasta ini. Ini satu hasta ini, setengah meter kira-kira nih hasta ini. 45 cm sampai setengah meter. Kalau 60 hasta, berarti umat terdahulu seperti Nabi Adam alaihissalam itu panjang tingginya 30 meter. Tingginya 30. Ininya badannya ini, badannya 14. Ya, kalau itu 50 berarti badannya ini 7 meter. Dari sana sampai sana 7 meter. Gede badannya. Tingginya 30 meter. Kita ini kalau dipites ini kayak mites ayam. Ya. Kita ditendang sampai mana? Sampai besuki gitu. Gagah-gagah, besar-besar, tinggi-tinggi, Masya Allah. Umurnya panjang-panjang. Kita umurnya pendek, ringkih, apalagi orang Indonesia ini kecil-kecil, ya, udah gede-gede, kecil-kecil, keturunan kecil. Orang yang 175 wis tinggi banget di Indonesia ini.
Rata-rata gitu 160, 155. Umurnya pendek-pendek, badannya kecil-kecil, ringkih-ringkih. Tapi anehnya menjadi umat termulia. Masuk surga lebih awal daripada umat terdahulu. Umat terdahulu tidak boleh masuk surga dulu. Sebelum umatnya Rasulullah masuk surga. Haram masuk surga. Tidak boleh, tidak boleh. Ini umatnya Nabi Muhammad masuk surga dulu nih. Padahal umurnya pendek. Badannya ringkih. Kenapa kok bisa? Karena kita dilipat gandakan oleh Allah. Ya, kamu ini umatnya Rasulullah kalau tahu fadilahnya. Satu, orang yang sholat awabin, sholat awabin itu adalah sholat yang dilakukan setelah sholat maghrib. Sholat maghrib jangan bicara dunia. Sholat sunnah ba'diyah maghrib jangan bicara dunia. Setelah itu dilanjutkan sholat 4 rakaat atau 6 rakaat. Maka ta'dilu ya 12 sanah qiyamuha wa siyamuha. Orang yang sholat awabin 4 rakaat atau 6 rakaat setelah maghrib, maka itu pahalanya seperti orang yang ibadah 12 tahun puasa dan 12 tahun qiyamul lail, tahajud. 12 tahun puasa, 12 tahun tahajud. Sholat awabin itu 4 rakaat ya, habis sholat maghrib. Mulai besok sholat 4 rakaat atau 6 rakaat. Siapa Anda? Biar umur kita tambah 12 tahun. 12 tahun puasa, 12 tahun qiyamul lail. Kalau kita istiqomah salat awabin 10 hari, maka kamu tambah umur, qabul salatnya, qabul qiyamul lailnya 120 tahun. Kalau mulai saya ceramah ini besok kamu amalkan 100 hari, berarti kamu akan naik 1200 tahun. Kalau kamu istiqomah setelah saya ceramah ini mengamalkan 1000 hari, berarti kamu punya umur 12.000 tahun. Tambah barokah itu. Belum nanti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, allati khairu min alfi syahr. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Setiap tahun kita dapat 83 tahun. Masya Allah. Itulah yang menyebabkan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah lebih daripada umat yang terdahulu. Masuk surga awal. Sebabnya apa? Hah? Faham enggak kenapa kita jadi orang umat yang mulia? Sebabnya satu, kita ini adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab barokahnya Rasulullah. Sebab itu. Ini manusia ini. Saya ceritakan tadi dari mulai sahabat Rasulullah sampai kita umatnya. Sekarang benda, saya mau kasih tahu contoh benda. Saya mau tanya sama kalian. Kira-kira air apa yang paling mulia? Air apa yang paling mulia? Yang paling hebat, paling terhormat? Air Zam-Zam. Air yang keluar dari tangannya Rasulullah. Jadi Rasulullah beberapa kali menjalankan rehlah dakwah kepada para sahabat. Mereka kehausan, ada kadang-kadang 1.500 orang, kadang-kadang 3.000 orang. Sisa air yang ada dikumpulkan Nabi, kemudian Rasulullah SAW dicucurkan tangan beliau yang mulia, keluar dari sela-sela jarinya itu air yang mengalir deras sekali. Seluruhnya 1.500 orang suruh minum sampai kenyang, perutnya penuh dengan air. Kemudian girbah itu tempat airnya itu suruh memenuhi semuanya sebagai bekal lebih lanjut, dipenuhi semuanya, minum semuanya, ya masih tetap keluar dari tanda tangannya. Maka air itulah air yang paling terhormat. Sebab apa? Keluar langsung dari jasadnya Rasulullah. Nomor 2, air apa? Nomor 2 apa? Yang paling mulia, air Zam-Zam. Jadi sepakat ulama bahwa air Zam-Zam itu lebih mulia daripada air yang ada di Telaga Kautsar. Lebih mulia daripada air yang di Telaga Kautsar. Padahal Telaga Kautsar itu orang yang minum di air Telaga Kautsar la yatma'u ba'daha abada, tidak akan haus selama-lamanya. Ya, al-ladzu minal asal, ya, ahla minal asal.
wa aladzu minal ma'il adzab wa abyadu minal lebih manis daripada madu, ya, lebih jernih seperti air, dan sangat lezat sekali itu telaga Kautsar airnya. Diminumkan nanti untuk kita dan tidak akan haus selama-lama. Tapi air Zam-Zam lebih mulia dari itu. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Ada hubungan dengan Nabi. Sebab Nabi Muhammad pernah mandi di sumur Zam-Zam 2 kali. Jadi Rasulullah pernah ketika umur 2 tahun, Rasulullah dibawa malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail dan Israfil, disuruh mandi ke air Zam-Zam itu. Dalam sumur Rasulullah mandi dalam sumur Zam-Zam. Jadi nempel tubuhnya Rasulullah itu sumur Zam-Zam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua ketika Rasulullah mau Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah mau Isra Mi'raj dari rumahnya Ummu Hani sebelum ke Masjidil Aqsa, Rasulullah dimandikan dulu di air Zam-Zam itu. Masuk sumur Zam-Zam Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah pernah menimba air Zam-Zam, kemudian Rasulullah meludahi Zam-Zam. Dan beliau mengatakan, hadza li ummati. Ini untuk umatku ini ludah. Diludahi itu air Zam-Zam dikembalikan lagi. Jadi kalau kita minum air Zam-Zam, bayangkan bahwa itu pernah menempel dengan tubuhnya Rasulullah dan itu pernah bercampur dengan ludahnya Rasulullah SAW. Ludahnya Rasulullah tidak seperti ludah kita. Jangan bayangkan ya, antara sumur dan langit itu katanya. Ludah kita dengan ludahnya Rasulullah SAW. Para jamaah yang mulia, Rasulullah itu tubuhnya wangi secara alami. Wanginya itu alami, keringatnya beliau itu wangi secara alami. Jadi kalau beliau pakai minyak wangi untuk memberi sunnah kepada kita saja, tetapi tubuhnya lebih wangi daripada minyak wangi. Sehingga Ummu Salamah pun istrinya ngumpulkan keringatnya beliau dan dijadikan keringatnya sebagai minyak wangi. Dan keringatnya diteteskan ke dalam air dalam Sahih Bukhari untuk tabarrukan dengan keringat beliau kepada bayi-bayi atau anak kecil yang sakit panas. Ya. Jadi para jamaah yang mulia, Rasulullah itu kalau berjalan, ya, berjalan mamanya di sini jalan, saat beliau jalan ya. Beliau jalan beberapa hari setelah Rasulullah jalan, antum jalan, orang kan kenal. Ini wanginya Rasulullah. Rasulullah baru saja jalan sini. Sekian lama Rasulullah sendiri. Hawanya itu masih terkena daripada wanginya Rasulullah SAW. Itu Nabi Muhammad SAW. Beda dengan keringat kita. Ya, kita jalan orang bersin semua para jemaah. Nabi Rasulullah, masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang mulia, kemudian ada di Mekah sana, ya. Di Mekah sana itu ada batu. Batunya hitam lagi. Namanya apa? Hajar Aswad. Hajar itu bahasa Arab ya. Artinya apa hajar? Hajar artinya apa? Batu. Aswad artinya hitam, batu hitam. Saya mau tanya, kalau kamu saya kasih batu hitam sak kresek, kira-kira mau nerima enggak? Saya punya batu hitam ini, sak kerdus. Nanti dibagi-bagikan di sini nih. Kerdus-kerdusan batu hitam, rebutan apa enggak? Tidak ada yang mau ngambil. Buat batu apa batu ini? Tidak ada. Tapi batu hitam yang ada di Mekah Mukarramah yang nempel di pojokan Ka'bah sana, semua orang seluruh dunia, siapapun orangnya, alimkah bukan alimkah, pejabatkah bukan pejabatkah, miskin atau kaya, semuanya berebut-rebut untuk mencium batu hitam itu. Batu hitam diciumi orang, direbut-rebut dulu, sampai kadang-kadang bisa-bisa luka, bisa-bisa jatuh karena rebut-rebutan untuk setiap orang yang umrah, setiap orang yang haji,
salah satu cita-citanya, kapan aku bisa mencium Hajar Aswad. Kalau sudah mencium Hajar Aswad, Masya Allah, saya sudah mencium Hajar Aswad. Senangnya luar biasa. Saya mau tanya, sebabnya apa? Sebabnya apa orang berebut-rebut mencium Hajar Aswad itu? Sebabnya satu, karena Nabi Muhammad pernah mencium Hajar Aswad. Jadi hidung yang mulia Rasulullah, kening yang mulia Rasulullah, mulut yang mulia Rasulullah pernah ditempelkan di Hajar Aswad. Rasulullah pernah mencium Hajar Aswad. Karena pernah dicium Rasulullah, seluruh dunia muslimin ke sana ingin juga menempelkan hidungnya, mulutnya dan keningnya ke Hajar Aswad. Mulia itu Hajar Aswad karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masjid ini masjid, musholla ini masjid ini. Saya mau tanya, kira-kira ini dengan Mall Tunjungan mahal mana nih masjid ini? Pernah ke Surabaya sana ada Mall Tunjungan sana. Hah? Oh di sini apa? Ada Lipo di Jember. Roxy, Lipo situ. Lebih mahal mana Roxy sama Lipo sama masjid ini? Kalau dijual secara materi. Jelas lebih mahal sana, berlipat-lipat ganda. Sana mungkin ratus miliar. Sini belum tentu 1 miliar. Ya. Betul enggak? Secara materi. Tapi secara hakikat para jamaah mulia, orang yang berjalan dari rumahnya menuju tempat ini, begitu kamu bergerak dari rumah, saya mau ke masjid ini, langsung membuat sibuknya malaikat. Malaikat itu sibuk. Mau apa? Mencatat langkah-langkah kamu. Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah mengangkat derajat. Kalau kamu berjalan menuju masjid ini, terpleset mati, langsung surga. Langsung matinya husnul khatimah, apalagi matinya di masjid. Ada orang tua sholat di sini meninggal dunia, itu ceritanya untuk anak cucunya. Beratus-ratus tahun akan diceritakan, simbah saya meninggal dunia dalam masjid, simbah saya iktikaf meninggal dunia, bangga, husnul khatimah, masuk surga, Masya Allah. Dan kematiannya dicita-citakan seperti itu oleh seluruh manusia yang ada di Jember ini. Enaknya ya mati kayak mbah itu ya dalam masjid. Enaknya ya mati di itu waktu iktikaf. Semuanya bercita-cita seperti itu. Tapi kalau kamu berjalan dari rumahmu ke Lipo atau ke Roxy, yang sibuk siapa yang sibuk? Iblis sibuk. Setan akan sibuk apa? Sibuk mencari peluang goda kamu masuk neraka bersama dia. Ya. Terus kanannya ada orang tua. Orang tua ini datang ke Lipo Roxy ya, Roxy mati dalam Roxy. Orang tua mati di Roxy, kira-kira cucunya bangga enggak? Wah, si mbah umur 60 tahun mati di Roxy. Orang malu mau cerita itu. Matune apa mati di Roxy? Lagi makan King Burger. Mati baik. Ya Allah. Kira-kira su'ul khatimah wa husnul khatimah. Wallahu alam. Tapi jelas bukan kebanggaan. Ya. Sini datang membanggakan manusia, sini datang menyibukkan malaikat, sini datang langsung ke akhirat, sini datang langsung pahala, ke sana datang maksiat dan dosa. Padahal materinya jauh harganya. Sebabnya apa sekarang pertanyaannya? Sebabnya ini nyambung dengan Rasulullah. Siapa saja yang masuk masjid ini harus copot sepatu. Presiden lah masuk sini, copot sepatu. Kalau enggak, viral di alam semesta, dipisui manusia sak jagat ya. Ya, ada polisi tentara masuk sini pakai sepatu. Bisa-bisa dikerutuki sama bangsa Jember itu. Betul enggak? Padahal ini mesternya ini, kalau dibandingkan dengan istana presiden, mahal mana ini mesternya ini? Keramiknya nih. Jelas sana marmer. Ini murahan.
Tapi kalau masuk ke istananya presiden, kamu tidak pakai sepatu malah diusir kamu. Loh, kamu kok tidak pakai sepatu? Mana sepatunya? Lah ini kan istana pakai marmer. Ini bukan masjid ini. Ini istana presiden, pakai sepatu. Suruh pakai sepatu kamu. Tapi kalau kamu ke sini pakai sepatu, dihantemi uang kamu. Jadi sana harus dikotori pakai sepatu. Harus dikotori pakai sepatu kamu. Tapi kalau di sini tak boleh sepatu, copot adab, akhlak. Copot sepatu, harus punya wudu. Ya, presiden pun ke sini, menteri pun ke sini, salat harus mester yang murah ini diciumi sama dia. Cium dia. Cium. Ayo mak cium, cium mak cium. Cium. Ya nak cium dia. Harus dia cium. Betul enggak? Enggak cium, enggak sah dia. Enggak sah. Salat murahan ki gara-gara gelem ngambung aku. Tapi nek di istana presiden harus nginjak-nginjak Pak Esma. Harus injak-injak. Ini diciumi, sana diinjak-injak. Mulia mana? Mulia mester sini sana dan murah. Walaupun murah. Kenapa? Karena ini masjid. Karena ini adalah tempat sujud. Karena ini adalah rumah yang ada nyambung dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Inti saya punya ceramah ini, saya buka pikiran kita ini. Fahami wahai santri-santri, fahami wahai hadirin wal hadirat. Itu contoh nyata. Kalau kalian kepingin mulia, kalau kalian kepingin terhormat, kalau kalian kepingin nanti di akhirat dihargai oleh Allah, dihargai oleh tanah, dihargai oleh cacing-cacing tanah, ngerti, mereka faham kalau kamu kekasihnya Rasulullah, sehingga mereka pun tidak akan mau mencentuh diri kamu kecuali yang baik. Dia akan berubah menjadi apa? Kasur yang paling empuk, dan dia akan menjadi terang benderang, lebih terang daripada sinar matahari, dan dia meluaskan dirinya seluas mata memandang. Karena kamu kekasihnya Rasulullah, dalam kuburan dihormati oleh tanah kuburan. Sehingga mereka akan menservis kamu dengan seservis sebaik-baik mungkin. Sampai ila yaumul qiyamah. Begitu kamu ditanam, kamu akan diservis ila yaumul qiyamah. Sebabnya apa? Sebab kamu kekasihnya Rasulullah. Tapi kalau kamu musuhnya Rasulullah, kalau kamu tidak ada hubungan dengan Rasulullah, kalau kamu tidak ada kaitan dengan Rasulullah, kamu akan diusir oleh tanah ini. Kamu akan dijepit sama dia. Sejepit-jepitnya. Sehingga akan seperti ini kamu mau punya tulang-tulang. Hancur, lebur. Sampai berjepit-jepit luar biasa. Habis itu nanti buka lagi. Jepit lagi. Buka lagi ila yaumul qiyamah. Ya, begitulah para jamaah yang mulia. Kesempatan saat ini. Ya, di sini ada jam'iyatul salawat. Di sini ada Jamiatul Hadrah, dan di dalamnya intinya adalah mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah ajaran Rasulullah, mahabbah kepada setiap orang-orang siapa saja dari muslimin yang ada hubungan dengan Rasulullah, maka cintai mereka, sayangi mereka, ikuti adabnya Rasulullah, ikuti sunnah Rasulullah, agungkan itu para jamaah yang mulia. Segala sesuatu yang ada hubungan dengan Rasulullah. Ahlul jami'atul salawat. Kalau tidur harus ingat Rasulullah dong kamu ini. Ya, tidur ingat Rasulullah. Saya punya kekasih Nabi Muhammad. Kalau tidur beliau wudu, tidur kamu wudu dulu. Karena Nabi Muhammad wudu. Jadi inilah caranya nyambungkan hubungan kita dengan Rasulullah. Wudu, pakai sunnah, pakai doa, makan dengan tangan kanan. Ya, kemudian mengamalkan daripada sunnah Nabi SAW dan mengajarkan dan mempelajari. Terus seperti itu, insya Allah kamu akan menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akan mulia dan berjaya dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada orang Islam, hargai. Kenapa? Ini umatnya Rasulullah. Hatinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka saya ta'zim. Tidak berani saya. Ini orang Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada di dalamnya. Saya hargai itu. Maka saya harus ta'zim kepada mereka. Saya hormat kepada mereka. Walaupun dia miskinkah, walaupun mereka siapa saja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada di dadanya. Saya hormat. Saya hargai. Saya cintai dia. Demikian para jamaah mulia, atas
kekurangan saya mohon maaf yang besar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.